Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita menerima firman-Nya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, bahkan kami rindu melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan memberikan bagi kita beberapa istilah sebagai orang percaya. Baik itu kita sebagai garam dan terang dunia, pohon ara, dan penjala manusia. Sebutan atau istilah ini menjadi identitas kita sebagai orang percaya yang boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Kita rindu melakukan ini bukan hanya sekedar sebagai identitas saja, tetapi kita boleh melakukannya dengan benar dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Salah satu ada perkataan dari Mahatma Gandhi. Dia berkata bahwa dia tidak menyukai orang Kristen, tetapi dia menyukai Kristus. Di sini terlihat bahwa orang-orang Kristen yang dia lihat tidak mencerminkan sesuai Kristus yang dia boleh mengerti. Bahwa karakter, bahwa identitas yang seharusnya juga dimiliki orang-orang percaya, orang-orang Kristen, itu boleh terlihat nyata di dalam kehidupan. Tetapi dia tidak melihat hal itu tidak sesuai yang dia pikirkan. Sebagai orang percaya pengikut Kristus yang seharusnya memberikan identitas yang benar, karakter, teladan yang benar di dalam kehidupannya. Mahatma Gandhi ini adalah seorang spiritual atau juga politikus dari India. Dia memperkatakan hal ini bagi kita, bagi orang-orang Kristen, bahwa dia tidak menyukai orang-orang Kristen. Artinya ada sesuatu hal yang terlihat salah dari identitas, dari teladan yang ditunjukkan orang-orang Kristen yang dia lihat. Tapi hari ini kita bersama-sama akan kembali menyadari untuk kita boleh melakukan identitas kita itu dengan benar di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-5 ayat pertama hingga ke-6. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah firman Tuhan. Di sini Tuhan hadir di pantai Danau Genesaret itu, dan banyak orang mengerumuni dia, ingin kembali mendengarkan pengajarannya, firman Allah yang dia beritakan. Di situ terlihat bahwa ada perahu yang baru saja pulang dari penangkapannya. Salah satunya perahu milik Simon. Dan Tuhan memilih perahu Simon untuk dia pakai untuk menolakkan sedikit ke tepi pantai sambil dia mengajar
memberikan pengajarannya bagi orang-orang banyak yang datang mengerumuni dia di tempat itu. Setelah dari hal itu, Tuhan berkata kepada Simon untuk pergi menolakkan perahunya, ikut bersama dengan dia ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Tetapi respon dari Simon itu sendiri, dia menjawab bahwa sepanjang malam kami sudah menangkap, bekerja keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Di sini dengan keyakinannya, dia menyerahkan dan ikut bersama-sama dengan Tuhan di dalam pekerjaannya sebagai penjala ikan. Dan akhirnya di dalam perjalanan itu, di dalam keadaan yang mereka alami, yang terjadi di mana mereka mendapat banyak sejumlah ikan sampai jala mereka mulai koyak. Begitu banyak yang mereka dapatkan. Yang semalaman mereka sudah bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa, ketika Tuhan hadir bagi mereka, mereka mendapat hasil yang begitu banyak, melebihi yang mereka tidak duga-duga. Di sini kita boleh melihat dengan keyakinan dari Simon itu sendiri, dia bergantung kepada Tuhan yang menyuruhnya untuk pergi menolakkan, menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Dan respon dari Simon selanjutnya dan teman-temannya, mereka tersungkur di hadapan Tuhan, dan Simon berkata di ayat yang ke-8, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia merasa dirinya bukan apa-apa, orang berdosa yang Tuhan boleh lihat. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, jangan takut. Sekarang marilah ikut kepadaku. Engkau bukan lagi penjala ikan tetapi penjala manusia. Dengan hal ini mereka memutuskan beserta teman-temannya untuk meninggalkan segala sesuatunya, menjadi penjala manusia, mengikut Tuhan. Di mana identitas mereka bukan lagi sebagai penjala ikan atau pekerjaan mereka, tetapi sebagai penjala manusia. Mereka mendapat identitas ini bukan hanya sekedar identitas atau omong kosong biasa, tetapi dilakukan dengan benar, menjangkau banyak orang, bukan lagi menangkap ikan, tetapi menjangkau, menangkap banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan identitas ini menjadi tanggung jawab mereka, tugas mereka yang baru untuk menjangkau orang-orang di sekitar mereka untuk percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang percaya dengan identitas yang kita miliki sebagai garam dan terang dunia, baik itu sebagai penjala manusia dan lain-lainnya, kita boleh melakukannya dengan segenap hati. Kita memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya, untuk terus tetap setia, melakukan bahkan menghidupinya dengan benar. Jangan sampai orang berkata orang-orang tidak melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghidupi identitas yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari bersama-sama, ketika kita sudah diberikan identitas itu, kita boleh melakukannya dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Jika kita sudah melakukannya, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, terus bergantung dan libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berserah selalu hanya kepadanya, Dia yang tahu kehidupan kita, apa yang akan kita dapat dan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Tetaplah bergantung kepada Tuhan yang menjadi
yang mengontrol hidup kita, yang berkuasa atas kehidupan kita, supaya melalui identitas ini, pekerjaan yang kita lakukan, kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita sebagai orang percaya jangan hanya sebagai Kristen KTP saja, tanpa pengenalan yang benar atau tanpa hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita identitas ini yang boleh kita lakukan. Mari bersama-sama kita menghidupi identitas kita, karakter ini ataupun teladan-teladan yang harus kita tunjukkan bagi orang-orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang percaya menjadi pengikut Kristus di dalam hidupnya. Kiranya melalui firman ini kita boleh dikuatkan, kita semakin berjuang, semakin giat lagi di dalam kita menjangkau orang, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan menghidupi firman yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu boleh kami sama-sama diingatkan kembali untuk boleh melakukannya, boleh menghidupinya kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, sebagai penjala manusia yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami boleh terus melakukannya, setia melakukannya di dalam kehidupan kami, dan terus melibatkan dan bergantung hanya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan, di tengah kondisi ini, ajar kami untuk kami terus rindu selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.